Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode dalam retorika. Metode dalam retorika. Sebelum kita mempelajari metode dalam retorika, kita harus tahu apa itu retorika. Retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan, atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, seperti dalam bidang politik, perdagangan, seni, pendidikan, dan lain-lain. Lalu, apa itu metode retorika? Metode retorika artinya ilmu berpidato, public speaking, cara-cara, teori dalam berpidato, atau the method of speech. Maksudnya adalah agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para audiens. Lalu, apa saja metode dalam retorika? Yang pertama yaitu exordium atau pendahuluan. Dalam exordium atau pendahuluan ini, fungsinya yaitu sebagai pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental para hadirin dan membangkitkan perhatian. Ada berbagai cara yang dapat ditampilkan untuk memikat perhatian hadirin seperti mengemukakan kutipan, misalnya ayat kitab suci, pendapat ahli kenamaan, dan lain-lain. Mengajukan pertanyaan, menyajikan ilustrasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, menyajikan hal yang bersifat manusia, mengetengahkan pengalaman yang ganjil. Yang kedua, protesis atau latar belakang. Mengemukakan pokok persoalan sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan pendengar. Jadi, pembahasan ini dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan audiens. Bahaslah materi mulai dari latar belakang masalahnya. Bahaslah dengan semenarik dan sekomunikatif mungkin. Serta gunakanlah bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, argumentasi atau isi. Memberikan ulasan-ulasan atau menjelaskan pokok persoalan tentang topik yang akan disajikan secara detail berdasarkan data atau hasil riset atau teori. Untuk menciptakan argumentasi yang baik, orator dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan penalaran, dan logika yang baik dalam berbagai macam bentuk. Penguasaan terhadap berbagai macam topik, isu, informasi, data, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai memori yang setiap saat mampu dibentuk menjadi argumentasi. Semakin banyak pengetahuan dalam memori yang dimiliki, maka akan semakin mudah untuk menciptakan argumentasi yang baik. Dan yang keempat yaitu konklusio atau kesimpulan. Suatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran orator atau pembawa naskah. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari materi, yaitu sebuah penegasan untuk membenarkan sesuatu hal yang benar menurut orator. Kesimpulan yang disampaikan harus singkat dan sederhana, tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele, dan merupakan pesan yang mengesankan. Yang perlu dihindari dalam pembuatan kesimpulan adalah mengemukakan fakta baru dan mengemukakan kata-kata mubazir dan tidak fungsional. Dalam berretorika, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu appearance of first impression atau kesan pertama. Appearance of first impression atau kesan pertama ini sangat penting sekali dalam berretorika agar audiens tertarik. Sebelum berretorika, hendaknya kita harus rileks terlebih dahulu agar tidak tegang dan jangan gugup. Kedua, language atau bahasa. Dalam berretorika, kita harus menguasai isi materi yang akan kita sampaikan. Kita juga harus menguasai
banyak kata-kata dalam perbahasaan. Berbicara dengan fasih dan lancar, dan jangan mengulangi kata yang sama terlalu sering. Ketiga, voice atau suara. Dalam berretorika, kita harus berbicara dengan volume yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian, penekanan dalam setiap katanya juga harus tepat. Keempat, action, yaitu gaya atau sikap. Ketika kita berretorika, sikap badan harus wajar dan jangan kaku. Harus ada kontak penglihatan. Jangan hanya fokus terhadap satu titik saja. Dan yang kelima adalah mental process atau analisa berpikir. Dalam analisa berpikir, kepribadian kita harus kita pegang dan harus jujur. Sebelum berretorika, hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan dan kelancaran. Kita juga harus memiliki bahan yang luas. Kita juga harus yakin dengan apa yang kita sampaikan agar para audiens juga yakin dan percaya dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.